ke-50 diminta keringanan baru 5, saudara. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala itu salah satu namanya adalah Al-Mutakabbir. Apa tahu kita maksud dari Al-Mutakabbir? Zat yang maha membanggakan kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya. Buka Al-Quran. Bagaimana Allah banggakan zatnya? Bagaimana Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya? Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang ciptakan bumi? Siapa yang tumbuhkan itu pepohonan dari bumi yang kering? Siapa yang mengeluarkan air? Allah ceritakan itu, saudara. Allah ceritakan itu dengan Allah tunjukkan kebesaran dan keagungannya. Makanya jangan coba-coba manusia punya sifat takabur, saudara. Karena al-kibriya itu pakaiannya Allah, bukan pakaiannya manusia. Manusia sehebat apapun dia, nggak boleh dia sombong, saudara. Nggak berhak dia membanggakan kehebatannya. Tapi kalau Allah membanggakan kebesaran dan keagungannya, memang itu sifat Allah, saudara. Nah, begitu juga dalam peristiwa ini. Allah ingin tunjukkan kedermawanannya, kebaikannya, kelembutannya kepada umat manusia. Melalui peristiwa ini, seolah-olah Allah mengirimkan pesan kepada manusia. Lihat betapa maha baiknya aku, betapa maha dermawannya aku, betapa maha lembutnya aku. Dari 50, aku kurangkan jadi 5. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau Allah mau bangga begitu, boleh tidak? Allah berhak tidak? Berhak. Bukan Allah nggak tahu kalau umat Nabi nggak mampu 50. Bukan. Allah tahu. Cuman Allah ingin tunjukkan betapa maha dermawannya Allah, betapa maha lembutnya. Allah Al-Latiful Wadud, maha lembut. Oh, maha penuh kasih sayang. Dari 50 jadi 5. Allah tunjukkan, ya ikhwah. Bukan Allah nggak tahu. Kira-kira jelas tidak maksudnya? Yang kedua, saudara, kenapa Allah sudah tahu umat Nabi cuma mampu 5? Kok dari 50 jadi 5? Saudara, untuk menumbuhkan rasa malu di hati orang yang beriman. Malu dong kalau ninggalin sholat. Masa dikasih 5 masih ninggalin? Bagaimana 50? Malu, saudara. Kau udah gak mau sholat, ya Allah, 5 aja anda malas, apalagi 50. Jangan-jangan anda gak kerjain semua. Untuk menumbuhkan rasa malu, al-haya syu'batun minal iman. Malu kepada Allah, saudara. Jadi bukan tanpa hikmah. 50 jadi 5, itu penuh dengan hikmah, saudara. Dengan peristiwa tersebut, Allah ingin menjadikan itu pelajaran untuk membangkitkan rasa malu di jiwa sanubari daripada orang-orang yang beriman. Saya tanya, masuk di akal tidak? Siapa bilang gak masuk di akal? 50 jadi 5. Akal ente yang belum nyampe. Bukan gak masuk di akal, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, bukan itu saja. Untuk menumbuhkan rasa malu di hati orang yang beriman, sekaligus menumbuhkan rasa syukur, saudara. Supaya dia bersyukur, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala syukur bagimu ya Allah. Untung kau berikan hanya 5 kewajiban ini ya Allah. Coba kalau 50, apa nasib umat ini ya Allah? Alhamdulillah wa syukrulillah. Untuk menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Nah sekarang saya tanya, rasa malu dan rasa syukur itu penting tidak? Penting, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Taib, saudara. Salah satu sifat manusia banyak keluh kesah. Betul? Allah yang kasih tahu. Banyak apa? Andai kata tidak 50 jadi 5, cuma langsung 5, mungkin manusia dari dulu sampai sekarang ngeluh. Ya Allah, kenapa banyak bener sih 5? Kenapa sih nggak 1 aja? Sifat manusia penuh keluh kesah, saudara. Ngeluh, ngeluh. Nah, untuk menutup keluh kesahnya, Allah berikan 50 jadi 5. Sehingga dia mengeluh malu, saudara. Justru mestinya dia bersyukur, bukan mengeluh. Dan nggak pantas dia mengeluh. Kenapa? Dari 50 sudah diturunkan jadi 5, masih ngeluh juga, emang kelewatan. Jadi apa? Untuk menutup celah. Jangan sampai nanti manusia protes di hadapan Allah. Ya Allah, aku pengen sholat ya Allah, cuman kau kasih 5 sih. Kan manusia banyak keluh kesah. Nanti di pengadilan Allah kan bisa begitu, saudara. Ya Allah, aku ingin ibadah ya Allah.
Cuman engkau sholat kasih 5, coba kasih 1, aku sholat ya Allah. Kasih 5, ini keluhan manusia. Bahkan nanti ada orang kaya ngeluh, ya Allah, kau jadikan aku orang kaya, jadi aku sibuk dengan harta ya Allah. Bukan gak mau ibadah, sibuk, kau kasih aku jadi orang kaya sih. Yang miskin begitu juga. Ya Allah, aku ini mau ibadah, tapi kau kasih aku jadi orang miskin, aku kelaparan. Nah karena aku miskin ya Allah, akhirnya aku jadi kurang ibadah. Yang banyak penyakit juga begitu. Nanti akan dijadikan alasan di hadapan Allah. Ya Allah, aku sakit-sakitan. Coba kau kasih aku sehat ya Allah, aku ibadah ya Allah. Manusia. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, saudara, itu para nabi yang diutus oleh Allah akan menjadi saksi atas umat manusia. Yang kaya, yang beralasan karena sibuk dengan kekayaannya nggak bisa ibadah, saudara, Allah panggilkan Nabi Sulaiman. Lebih kaya mana kau dengan Sulaiman? Sulaiman kaya, raja, saudara. Tetap ibadah kepada Allah. Jadi manusia nggak punya alasan. Oh yang sakit-sakitan, Allah panggil saudara. Siapa Nabi yang sakitnya berkepanjangan? Nabi Ayub.